Anies Baswedan itu adalah boneka atau petugas partai dari Nasdem juga begitu. Walaupun secara pribadi Anies Baswedan tidak berpartai, yang berkuasa itu adalah ketua partai politik, ya, bukan anggotanya atau dunia politik kini terus berubah. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali memprediksi. Termasuk apakah Anies Baswedan dengan Cak Imin itu akan memenangkan hati rakyat sehingga dia terpilih menjadi pasangan presiden di 2024. Karena kita sebagai manusia hanya bisa memprediksi. Para ahli, para pengamat politik itu semua bisa memprediksi saja, sedangkan kepastiannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memastikan apakah pasangan Anies atau pasangan Prabowo atau pasangan Ganjar Pranowo yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan yang agak bisa menentukan juga, ya, mungkin levelnya di bawah Tuhan gitu ya, itu adalah ketua parpolnya, ketua umum partai politik itu sendiri gitu. Inilah yang bisa juga menentukan gitu kemana arah politiknya begitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa politik atau partai politik di Indonesia itu juga ditentukan atau sangat, ya, bukan juga ya, sangat ditentukan oleh politik oligarki gitu. Politik di mana ketua umum itu bisa menentukan siapa dan apa kebijakannya begitu ya. Politik yang bersifat oligarki itu adalah politik yang bertumpu kepada ketua umumnya gitu. Ketika ketua umum menentukan A, ya harus A begitu. Ketika ketua umum itu tidak memilih B, ya semua harus ikut begitu. Jadi tidak ada sebenarnya demokratisasi di tubuh partai politik itu gitu. Karena hampir rata-rata gitu ya, partai politik di Indonesia itu ya apa kata bosnya gitu ya, apa kata ketuanya begitu. Ketika Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai calon wakil presiden dari Anies, itu ya semuanya mengikut begitu ya. Begitupun ketika SBY ngomong A begitu, ngomong cabut dari koalisi perubahan, ya cabut begitu ya semuanya. Begitupun PDIP ketika ketua umumnya Megawati Soekarno Putri mengatakan memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya gitu, ya semuanya ikut begitu ya. Jadi demokratisasi di tubuh partai itu sebenarnya ya mungkin omong-omongan saja gitu, alibi saja gitu ya. Sebenarnya semuanya ditentukan oleh ketua umumnya begitu. Yang kita kenal itu sebagai politik oligarki di partai begitu. Jadi di sini juga bisa dikatakan kalau Anies Baswedan dan Cak Imin itu merupakan pasangan atau bonekanya dari Surya Paloh begitu ya. Ya, Surya Paloh itu sebagai dalangnya begitu. Jadi ya, yang dulu-dulu itu dikatakan bahwa Anies itu bukan petugas partai, yang petugas partai itu adalah Ganjar Pranowo, ya salah juga gitu, karena saat ini sudah ketahuan banget begitu loh bahwa ya Anies Baswedan itu adalah boneka atau petugas partai dari Nasdem juga begitu. Walaupun secara pribadi Anies Baswedan tidak berpartai begitu ya, atau tidak atau bukan anggota dari Partai Nasdem, tetapi dipungut oleh Surya Paloh sebagai ketua umum dari Nasdem untuk mencalonkan ya Anies Baswedan sebagai, atau mengasih kendaraan gitu ya, mengasih kendaraan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 nanti. Kalau begitu, apakah Anies Baswedan ini bukan petugas partai?
atau justru lebih dari petugas partai? Ya bonekanya begitu ya, bonekanya Surya Paloh begitu. Surya Paloh mengatakan A, ya A gitu. Bahkan yang sebelumnya Surya Paloh mengatakan Anies itu diberikan otoritas khusus untuk memilih siapa pendampingnya atau cawapresnya gitu, itu tidak terbukti begitu. Nyatanya itu dilanggar dengan Surya Paloh sendiri yang menunjuk atau meminang Caimin dari ketua PKB sebagai cawapres Anies begitu. Itu yang memilih bukan si Anies begitu ya, bukan Anies Rashid Baswedan yang memilih siapa wakilnya, tetapi yang memilih ya ketuanya gitu ya, yang memilih adalah Surya Paloh sebagai ketua Partai Nasdem begitu. Ini artinya tidak ada yang namanya demokratisasi di tubuh partai. Yang ada adalah ya oligarki itu begitu ya. Yang ada adalah yang berkuasa itu adalah ketua partai politik ya, bukan anggotanya atau tim apalah, tim 8 dewan apa namanya, dewan partai atau apa. Itu hanya main-main saja gitu lah, biar orang umum atau masyarakat memandang partai politik itu ya demokratis begitu. Padahal tidak begitu ya. Di dalam menentukan apa namanya, kepentingan-kepentingan umum atau kepentingan-kepentingan seperti capres-cawapres ini ya hanya ditentukan oleh ketua umumnya begitu, bukan oleh anggota atau pengurus partainya, bukan begitu ya. Apalagi ditentukan oleh aspirasi masyarakat, kayaknya sih tidak begitu ya. Jadi lebih ditentukan oleh ketua umumnya. Ya tentu saja memang ketua umum juga melihat aspirasi dari pengurusnya, dari anggotanya gitu, melihat dari bagaimana elektabilitas dari calon itu sendiri, memang seperti itu begitu. Tetapi kepastiannya ya itu ditentukan oleh ketua umumnya, bukan oleh yang lainnya begitu.